Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada malam hari ini saya akan membuat konten lanjutan yang kemarin, yaitu pandangan yang berlawanan atau paradoks dalam Alkitab seri 3, Eisegesis Hakikat Allah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa di dalam Alkitab ini kita bisa bagi di dalam tiga cara pandang. Tiga cara pandangnya. Yang pertama, kita memandang tentang keesaan Yahweh. Yang kedua, kita memandang tentang penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan kepada orang percaya, kepada murid Kristus. Lalu yang ketiga adalah cara memandang tentang hakikat Allah. Nah, Saudara Triteos, yang kita bahas sekarang ini adalah seri yang ketiga, yaitu cara memandang tentang hakikat Allah. Kenapa sih kita itu harus bereksegesis tentang hakikat Allah? Ya, alasannya simpel. Karena memang guru kita melakukannya, lalu para rasul mendorong untuk kita mengikutinya. Di dalam Yohanes 1 ayat 18 yang sering saya ulang-ulang, setiap konten saya sebutkan ya, supaya panjenengan itu sadar dan ngerti itu menjadi rema, yaitu adalah tou patros ekenos exegesatu. Itu adalah bagaimana anak Allah atau Tuhan Yesus menafsir tentang hakikat Allah Bapa. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ditulis di dalam prolog Rasul Yohanes di dalam Yohanes 1 ayat 18. Artinya apa dengan semuanya ini? Artinya bahwa Tuhan Yesus melakukannya, Tuhan Yesus menafsirkannya, lalu para rasul mendorong kita melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu agama-agama lain terkadang mengambil kesimpulan bahwa orang Kristen itu lancang, terlalu berani untuk bereksegesis tentang Allah, menafsir tentang Allah, sok mengetahui, sok tahu tentang Allahnya. Sehingga mereka tuh terkadang tidak suka dengan sikap sok tahu kita. Nah, di sini letak apesnya orang Kristen itu mereka yang menafsir Allah Bapa keliru bro. Kenapa keliru? Karena mereka sudah di brainwash dengan para teolog-teolog homoousios terutama. Mereka tuh salah di dalam menafsir Allah yang transenden ini, salah. Makanya di dalam grup Zoom-nya para apologet Muslim itu kadang kita orang Kristen itu dijadikan bahan buli-bulian, bahan olok-olokan. Begitu. Ditanya 1 atau 3 aja bingung, bulet, muter-muter kayak komedi puter. Ditanya apakah firman Allah itu punya free will, itu juga sama, bulet, muter-muter gitu. Kenapa seperti itu? Karena kita telah diajarkan secara salah. Kita telah di brainwash dan didoktrin secara keliru. Ya, terutama oleh para teolog homoousios. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus lakukan memperbaikinya kembali. Supaya kita bisa bereksegesis tentang hakikat Allah itu dengan benar. Seperti yang sudah saya katakan, di dalam bereksegesis tentang hakikat Allah itu umat Kristen terbelah 4 corak. Ya, saya sering menyebutnya 4 corak Trinitas. Kenapa saya jarang menyebut itu adalah corak eksegesis hakikat Allah? Lah karena banyak yang tidak ngerti. Banyak yang tidak ngerti, bro. Ya.
Makanya saya buat 4 corak Trinitas, sudah gitu aja. Nah, supaya orang tuh pada nangkep apa yang sedang saya gagas, apa yang sedang saya ajukan, apa yang saya sedang bahas. Begitu. Ya sebetulnya yaitu adalah tentang hakikat Allah. Eisegesis tentang hakikat Allah. Lalu kita langsung saja contoh bagaimana guru kita, ya, Tuhan Yesus itu bereksegesis tentang Allah Bapa. Ya, kita coba baca di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ya. Saya baca ini. Ini adalah salah satu bagaimana Tuhan Yesus bereksegesis tentang Allah Bapa, menafsir tentang Allah Bapa, ya. Saya jelaskan. Yohanes 15 ayat 1. Perikopnya pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Bapakulah pengusahanya. Dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan pengertian tentang Allah Bapa. Allah Bapa itu di luar sistem platform. Ya. Di luar sistem pohon anggur. Allah Bapa itu sang transenden. Allah Bapa itu pengusaha. Di luar sistem platform surga dan bumi. Ngerti ya? Allah Bapa itu di luar sistem pokok anggur, di luar sistem pohon anggur. Tuhan Yesus itu sebagai penguasa atas pokok anggur itu. Ya, yang utama di dalam sistem pokok anggur itu. Ini ada pokok anggur, ini ada pengusaha. Artinya apa? Hakikatnya sudah beda, bro. Paham? Jadi Tuhan Yesus itu menggambarkan bahwa Allah Bapa itu memiliki hakikat yang berbeda. Ngerti ya? Iya dong ya. Ini tuh pokok anggur ya. Ini pokok anggur, Tuhan Yesus pokok anggurnya, kita itu ranting-rantingnya. Ya, ada suatu sistem yang namanya sistem pokok anggur, ya, di mana Allah Bapa itu pengusahanya. Jadi Allah Bapa itu di luar sistem pokok anggur ini. Artinya apa? Artinya Allah Bapa ini tidak sehakikat dengan Tuhan Yesus. Homoiousios. Loh, siapa yang menggambarkan bahwa Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu tidak sehakikat? Tuhan Yesus sendiri. Ya, sekarang saya tanya nih. Pokok anggur dan pengusaha itu apa sehakikat? Betul-betul. Ya kan? Tanaman sama pengusaha ya apa sehakikat? Ya kan? Lah siapa ini yang ngajarin homoousios ini? Yang ngajarin kalau anak Allah sehakikat dengan Bapa, siapa itu? Ini bukti eisegesis ngawur. Eisegesis yang tidak punya dasar alias cuman bacot. Ya, nggak punya dasar. Jadi nggak ada yang namanya anak Allah itu satu hakikat dengan Bapa, nggak bisa, bro. Nggak bisa, bro, nggak bisa, boten saged ya. Ini pengusaha, ini pokok anggur. Kok bisa sehakikat tuh dari mana panjenengan dasarnya? Nah, ini bukti bahwa eisegesis homoousios itu ngawur, tidak punya dasar.
Ya, dalam mentafsir Allah Bapa ini tidak punya dasar. Gabrul, ya, asal gabrul. Berbeda dengan doktrin homoiousios, dengan doktrin subordinat, dengan tegas mengatakan bahwa ya, pengusaha dengan pokok anggur ini tidak satu hakikat. Ya, lebih tinggi pengusaha. Sehingga sangat wajar kalau kita itu menempatkan Allah Bapa itu sebagai prima causa dan transenden di dalam sistem, ya, sistem yang dikuasai oleh Tuhan Yesus. Ini nggak ngawur loh eksegesi saya loh. Ya, nggak ngawur. Lah kalau kita bereksegesis tentang hakikat Allah tuh nggak boleh ngawur. Wah, nggak boleh ngawur bro, ya. Panjenengan bilang pengusaha dan pokok anggur itu satu hakikat, ya, itu asal gabrul. Asal gabrul, ya, asal gabrul. Homoousios itu memang asal gabrul. Nggak ada yang namanya pengusaha dan pokok anggur itu satu hakikat, nggak ada bro. Itu menunjukkan panjenengan salah di dalam bereisegesis tentang hakikat Allah. Ya, yang benar siapa? Yang benar ya jelas homoiousios atau tidak sehakikat. Anak Allah tidak prima causa, anak Allah tidak transenden. Budeng ya? Sangat clear itu. Sangat clear pengajaran Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes 15. Sangat jelas. Sangat jelas bagaimana Tuhan Yesus bereksegesis tentang Allah Bapa. Ya, beliau menggambarkan hakikat Allah bagaimana, ya, di luar sistem. Pokok anggur dan ranting-rantingnya itu satu sistem. Pengusaha itu di luar sistem. Ya, pengusaha itu menjadi sang transenden di dalam sistem pokok anggur itu. Mudeng ya? Jelas ya? Jelas banget yang apa saya sampaikan ini. Nah, karena itu ya wajar para murid, para rasul, ya, itu sangat berani di dalam ikut-ikutan mentafsir atau beresegesis tentang Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus ya memberikan teladan. Tau patros ekenos exegesato. Ya, Tuhan Yesus jelas memberikan teladan dan para murid ikut. Mudeng ya? Mudeng ya? Loh, ini sesuai dengan amanat agung ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya, kita coba buka. Jadi kita ini benar-benar melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi kita ini nggak asal gabrul gitu loh bro. Iya. Matius 28 ayat 20 ya. Nah ini saya bacakan Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajarlah. Apa yang para rasul ajarkan? Para rasul mengajarkan kita menafsir tentang hakikat Allah. Para rasul mengajarkan kita bereisegesis tentang Allah Bapa yang transenden. Lah, bagaimana kita itu mengetahui bahwa pengusaha yang di luar sistem itu adalah prima causa, ya? Kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, dari Yohanes 15 ya, kita tahu bahwa Allah Bapa itu di luar sistem. Ya, di luar sistem kita, di luar platform surga dan bumi. Ya, Allah Bapa di luar platform surga dan bumi, di luar sistem. Nah, untuk mencari tahu keberadaannya di luar sistem sebagai apa, ya kita cari ayat lain. Nah, itulah cara kita itu bereisegesis tentang Allah Bapa. Nah, kita coba buka di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. 8 jenengan pasti juga sering ya membaca ayat ini. Ya.
1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya, kita hanya menggarisbawahi tentang Allah Bapa ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Apa itu? Yang sering saya katakan apa itu? Prima causa. Theos ex ho tapanta. Patros theos ex ho tapanta. Bapa itu adalah Allah prima causa. Nah, dari sini kita ketemu. Ya, kita menghubungkan antara Yohanes 15 dengan 1 Korintus 8 ayat 6 ketemu jalurnya, Bro. Yohanes 15 ya, ayat 1 sampai 5 tadi menjelaskan bahwa Allah Bapa di luar sistem, di luar platform. Lalu kemudian di luar platform itu sebagai apa? Dijelaskan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Allah Bapa sebagai apa? Prima causa. Prima causa, Bro. Prima causa, ya. Clear ya? Allah Bapa sebagai prima causa yang transenden. Nah, setelah kita beresegesis tentang Allah Bapa ya, lalu kita itu kan bertanya-tanya, bagaimana tatanan tata letak Anak dan Roh Kudus? Benar gak? Iya dong. Iya dong. Loh, kita ini kan mengenal sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab kan ada tiga kata, tiga etimologi kata, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, panjenengan kan harus mengeisegesis tentang Bapa, mengeisegesis tentang Anak, mengeisegesis tentang Roh Kudus. Ya, kalau doktrin Triteos jelas, Bapa adalah Theos, Anak adalah Theos, Roh Kudus adalah Theos. Makanya doktrin subordinat mempersingkat itu dengan istilah Triteos. Nah, tapi kan ini kan kita harus mengerti hubungannya bagaimana. Hubungannya dengan Allah Bapa ini bagaimana? Ya. Hubungan dengan Allah Bapa ini apakah Anak dan Roh Kudus itu ada di dalam Bapa secara tetap atau keluar dari Bapa untuk menjadi pribadi yang mandiri? Mudeng ya? Iya dong ya. Kita harus ngerti nih hubungannya dengan Bapa bagaimana. Nah, ternyata setelah kita meneliti apa yang ada di dalam Alkitab, sangat jelas Bapa, Anak Allah itu keluar dari Bapa. Ya. Roh Kudus juga keluar dari Bapa. Sehingga dari situ kita bisa simpulkan bahwa Anak itu berasal dari Bapa. Roh Kudus juga berasal dari Bapa. Mudeng ya? Jadi itu tegas, prima causanya hanya satu, yaitu Allah Bapa. Baik Anak maupun Roh Kudus itu berasal dari Bapa. Kita coba buka di dalam Yohanes 8 ayat 42. Nah, panjenengan juga pasti sering juga ya membaca ayat ini ya. Oh, sering pasti ya. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Ya, Tuhan Yesus posisinya keluar dari Allah, ya. Excelton bahasa Yunaninya ya. Interlinearnya tuh excelton atau keluar.
keluar dari teritorial, keluar dari wilayah tertentu. Wilayahnya itu apa? Bosom of the Father, di pangkuan Bapa, di dalam endapan energi kosmos. Disitulah letak anak Allah keluar dari teritorialnya. Ini asumsi loh ya, saya berasumsi. Loh, tapi begini bro. Memang kalau kita tuh sedang bereisegesis tentang hakikat Allah, itu kita itu akan sering berasumsi. Loh kok bisa begitu? Karena ini area pucuk bro. Area pucuk. Wah, ini area pucuk, area para teolog, area para filsuf, area para pemikir yang sedang bereisegesis tentang hakikat Allah. Makanya terkadang dibumbui dengan asumsi-asumsi. Yang penting ketika saya menyatakan bahwa itu asumsi, saya tidak ngotot. Saya tidak ngotot. Lah kalau panjenengan mau mengikuti asumsi saya dan cocok serak di dalam hati, ya silahkan. Ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Loh kenyataannya banyak loh yang suka loh dengan asumsi saya bahwa Allah Bapa itu energi kosmos yang ensof. Oh banyak yang suka bro. Loh sekarang begini. Mereka itu selama ini ya di brainwash oleh para teolog homoousios yang mengatakan bahwa hakikat Allah itu misteri. Ya kan? Yang jadi masalah setelah mereka mengatakan misteri, mereka lalu menjelaskan doktrin mereka dan di luar doktrin mereka dianggap bidat. Ya, padahal sebelumnya mengatakan bahwa hakikat Allah itu misteri. Tapi setelah mengatakan bahwa itu misteri, lalu mereka mendefinisikan doktrin mereka yang misteri, lalu membidatkan doktrin yang di luar mereka. Nah, sedangkan saya tidak. Ya, saya tidak mengatakan bahwa hakikat Allah itu misteri, enggak. Ya, saya dengan tegas mengatakan bahwa hakikat Allah itu adalah energi kosmos yang ensof, yang tak berhingga dan memiliki free will, memiliki kehendak. Nah, itulah hakikat Allah Bapa, prima causa dan transenden. Ya. Jelas, clear. Ya kan? Walaupun itu asumsi. Asumsi. Tapi nggak semua itu menolak asumsi yang saya berikan. Ya bahkan ya seperti yang kemarin saya screenshot ya di dalam YouTube itu, Dr. Michael Heiser itu ya juga menyebut kata-kata kosmos. Walaupun tidak 100% seperti saya ya, asumsi yang dia nyatakan itu. Tapi kalau panjenengan menyimak ya, rata-rata teolog modern itu mengarahkan ke sana. Mengarahkan bahwa Allah Bapa itu adalah sehakikat dengan energi kosmos yang ensof, yang tak berhingga. Nah itu asumsi. Ya saya tidak memaksa, apa panjenengan mengikut saya tidak memaksa. Tapi kenyataannya banyak yang suka. Karena apa? Mereka mendapatkan penerangan gitu loh. Mendapatkan, oh iya seperti ini. Ya, memang hakikat Allah Bapa dan anak Allah itu berbeda. Atau homoiousios. Paham ya? Kita tadi sudah membahas tentang bagaimana anak keluar dari Bapa. Ya. Lalu kemudian kita bahas yang Roh Kudus ya. Roh Kudus juga keluar dari Bapa, tapi ekporote. Itu kalau tidak salah di Yohanes 15 ayat 26 kalau tidak salah ya. Ya betul, Yohanes 15 ayat 26 ya. Saya bacakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya ini kuutus ya, jadi Tuhan Yesus yang mengutus. Seperti yang saya kemarin katakan, yaitu homoiousios tonteon, memiliki
tanduk 7 dan mata 7. Jadi memiliki mata 7 itu Tuhan Yesus ya diberi wewenang untuk menyetir atau mengutus 7 roh Allah yang ada di depan tahta itu. Wewenangnya luar biasa walaupun beliau permulaan ciptaan Allah. Ya, itu rencana nanti ke depan akan saya buat topik tentang homoiousios tonteon. Ya, kedigdayaan anak Allah yang menyerupai Allah. Homoiousios tonteon. Nah, dari sini ya kita tahu bahwa anak Allah itu keluar dari Bapa, lalu kemudian Roh Kudus juga keluar dari Bapa. Nah, dari sinilah kita memiliki landasan bagaimana bereisegesis tentang hakikat Allah. Ya, kita nggak ngawur, ya. Nah, kita ini baru sampai tahap prima causa dan 2 pribadi yang keluar dari Allah. Prima causa keluar dari Allah atau anak huios, keluar dari Allah itu adalah pneumatos atau Roh Kudus. Nah, dari ketiga inilah setelah kita bereisegesis tentang hakikat Allah, kita bisa membuat suatu diagram triteos, diagram subordinat. Nah, jadi diagram itu adalah pengejawantahan ketika panjenengan sedang bereisegesis tentang hakikat Allah. Makanya di semua corak ini biasanya mereka memiliki diagram. Para teolognya itu membuat diagram. Ya, diagram homoousios ada, diagram heterosios ada, diagram oneness ada, diagram homoiousios juga ada. Tujuannya apa? Untuk mengejawantahkan apa yang dipikirkan oleh para teolog. Ya, teolog oneness ya mengejawantahkan doktrin oneness ya dengan diagram yang mereka buat. Nah, inilah yang disebut dengan kita itu memiliki kemampuan menafsir atau bereisegesis tentang hakikat Allah. Dulu triteos ya. Sebetulnya memang kalau kita pikir-pikir, ini memang topik yang cukup berat. Cukup berat. Makanya ya, orang Yudaisme, orang Islam itu mereka jarang membahas topik tentang hakikat Allah. Ya karena memang berat, bro. Berat. Tapi begini masalahnya, bro. Bedanya kita dengan mereka itu memang kita ini didorong oleh para rasul. Diajarkan oleh Tuhan Yesus, didorong oleh para rasul. Ya. Tou patros ekenos exege1. Nah, kalau kita sudah mendengar istilah itu, aduh, udah deh. Ya. Rasanya ini pantat ini ada bisul. Ada bisul yang membuat kita ini nggak nyaman kalau nggak bergerak. Loh kok bisa begitu? Ya karena memang kita sudah diajari guru agung kita Tuhan Yesus Kristus bereisegesis tentang Allah Bapa. Ya. Kalau Tuhan Yesus tentu saja bereksegesis. Karena Tuhan Yesus tahu objek yang sebenarnya. Kalau kita ya bereisegesis. Ya. Karena apa? Kita nggak tahu objek yang sebenarnya. Kita hanya meraba-raba. Kita hanya membaca dari teks-teks yang ada di kitab suci dan kemudian membuat susunan teologis, skema tatanan teologis dari teks-teks kitab suci yang kita baca. Nah, makanya karena kita ini bereisegesis ya wajar, bro, ada 4 corak. Jadi wajar ada 4 corak eisegesis hakikat Allah.
oneness, homoousios, homoiousios, dan heterousios. Wajar bro. Loh kok bisa begitu? Ya karena memang area yang sulit bro ya. Aduh, saya berkali-kali bilang ya, itu panjenengan kalau nggak siap beresegesis tentang hakikat Allah, ini kepala berasap dan siap-siap minum bodrek. Iya. Ya karena memang mumet bro, angel tenan. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan trinitasmu. Angel tenan susunanmu. Angel bro. Iya. Makanya sangat wajar karena kesulitan kita di dalam beresegesis tentang hakikat Allah ya, sering terjadi perdebatan keras. Perdebatan keras antara oneness lawan homoousios, lawan homoiousios, lawan heterousios. 4 corak ini gelut. Nah, cuman begini bro ya, apakah gelut ketika kita beresegesis tentang Allah transenden itu berkenan pada Tuhan? Nah, kalau saya boleh bilang itu sebetulnya berkenan bro. Berkenan. Asal kita itu di dalam berdebatnya itu sehat. Ya, nggak perlu membidat-bidatkan, nggak perlu mengekskomunikadu, nggak perlu mengucilkan. Apalagi menangkap mereka dan membakar mereka hidup-hidup di alun-alun. Nggak perlu. Loh, karena apa? Karena saya berkali-kali sudah bilang bro, kita ini istimewa. Ya, dibandingkan dengan agama lain ya, kita ini istimewa. Kita ini didorong oleh guru agung kita untuk beresegesis tentang hakikat Allah. Kristen tuh istimewa. Jos gandos top markotop. Iya. Lu harusnya panjenengan itu bangga dengan keadaan seperti itu. Ya memang saya tidak memungkiri ya, banyak orang Kristen yang tidak mudeng sehingga menjadi buli-bulian atau bahan tertawaan saat menjelaskan hakikat Allah di grup Zoom-nya Muslim. Itu ya salah sendiri, mereka nggak belajar ya. Mereka tidak mengikuti channel saya. Bahkan channel saya dianggap bidat. Channel saya dianggap sesat. Channel saya dianggap menggiring orang masuk neraka. Ya kan? Nggak mau belajar dari channel saya. Lalu mereka masuk ke Zoom-nya atau debatnya orang Muslim. Lalu kemudian dibully mereka karena pengetahuan mereka tidak valid, tidak intek, tidak selesai, dibuat bingung, diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, dan akhirnya tatanan teologinya ambruk. Lah menurut panjenengan kita ini ngapain kita membuat ya semuanya ini ya, membuat eisegesis tentang hakikat Allah ya. Lah menurut panjenengan apa ini? Ada fungsinya enggak? Ada bro ya. Aduh, ini bukan karena kita ini gabut, bukan karena nggak ada pekerjaan ya. Ada bro, panjenengan ini loh, panjenengan ini keterlaluan ya, keterlaluan sampai mengira kita ini melakukan semuanya ini karena gabut. Oke, kita coba di dalam Efesus 4 ayat 14 ya. Efesus 4 ayat 14 kita coba baca. Efesus 4 ayat 14 ya. Saya baca dari yang ayat 13 ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah,
kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dan seterusnya. Ini saya garis bawahi apa yang saya baca ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Lah panjenengan mau nggak? Ya, tidak diombang-ambingkan. Mau nggak? Kalau mau ya ikuti channel saya. Eisegesis tentang hakikat Allah itu nggak mudah. Udahlah panjenengan kalau ikuti channel lain isinya menolong tetangga. Ya, membantu ke rumah panti asuhan, berbaik bagi sesama, memberkati orang lain ya. Itu channel-channel Kristen kebanyakan seperti itu. Ya. Yang membahas tentang hakikat Allah itu bisa dihitung dengan jari. Jirolu. Mengapa begitu? Karena sulit. Sulit, bro. Nah, otak ini kemepul berasap. Susah. Gitu loh. Jangan anggap mudah loh. Udahlah coba ikuti channel-channel lain itu. Para teolog itu bulet. Ya. Apalagi orang-orang homoousios itu. Ya, aduh. 1 atau 3. 3 atau 1. Bingung. Mereka tuh sudah kejedot apa? Matius 5 ayat 37. Ya, Matius 5 ayat 37 itu sudah memberikan pagar yang jelas ya. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. 3 ya katakan 3, 1 katakan 1. Triteos ya katakan triteos, Wanes ya katakan Wanes. Homoousios kejedot. Mudeng ya, jangan ikuti doktrin homoousios. Itu membuat panjenengan kejedot dalam memahami hakikat Allah. Ya kan panjenengan pasti pengen lah punya pengetahuan yang mantep, tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, ya kan? Ya pasti itu dambaan semua orang, ya kan? Ya kan? Ya pastilah seneng. Ya kan? Intact gitu. Solid. Memahami doktrinnya tuh solid atau intact. Gini aja deh bro, kalau panjenengan masih ragu dengan apa ya, dengan doktrin triteos ya, triteos ini, gini aja. Saya mencoba mengambil salah satu apa yang dinarasikan oleh Michael Heiser kemarin itu, yaitu adalah 2 powers in heaven. Ya, kita baca ya di kitab Daniel 7 ya. Kita baca dalam kitab Daniel 7 ayat 9 saya baca. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Lalu kita lanjutkan di dalam ayat 13 Daniel 7 tetap sama ya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini jelas ini. Ayat ini ya dinarasikan oleh Dr. Michael Heiser sebagai 2 powers in heaven. Loh bro, ini bukan narasi saya loh, 2 powers in heaven ini. Ini doktor teologi. Saya ini cuman bakul kuliner ya di Solo ya. Bukan siapa-siapa. Ya.
Mereka saja yang teolog-teolog cerdas itu, mereka tuh berani loh menarasikan two powers in heaven. Yaitu simetris dengan triteos. Mudeng. Jadi itu simetris dengan triteos, bro. Jadi nggak bisa panjenengan tuh bilang bahwa triteos itu ngawur ya. Triteos nggak ada dasarnya. No. Dasarnya jelas. Ya, dasarnya sangat jelas. Prima causa, transcendent ya, excelton, ekporete, two powers in heaven. Itu semuanya tuh dasar dari doktrin triteos yang sangat jelas. Mau tanya apa lagi? Ya, itu eisegesis yang benar-benar clear, benar-benar jelas. Ya, cara pandang doktrin subordinat, cara pandang doktrin homoiousios yang sangat jelas. Ya. Jadi begini loh, bro. Saya ulangi lagi ya tentang pandangan yang berlawanan atau paradoks di dalam Alkitab ya. Di sini itu adalah fase keesaan Yahweh. Di sini adalah fase penyertaan Tuhan atau doktrin Tritunggal. Di sini fase ontologis atau fase eisegesis tentang hakikat Allah. Ya, yang paling tinggi itu yang mana? Yang paling tinggi yang nomor 3, bro. Ini paling tinggi. Aduh. Ya, makanya jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh kita bereisegesis tentang hakikat Allah. Itu paling tinggi ya, paling tinggi derajatnya. Ya, paling bikin pening kepala para teolog ya itu. Ya, ini paling pening kepala teolog. Clear ya? Jelas banget loh ya apa yang saya katakan ini. Ya, adanya paradoks di dalam Alkitab, adanya pandangan yang berlawanan dalam Alkitab. Bahkan saya sangat jelas memberikan contoh bagaimana cara bereisegesis tentang hakikat Allah. Clear ya? Jadi nggak ada yang teka-teki yang saya sampaikan ini. Para sedulur triteos pasti mudeng dengan apa yang saya sampaikan. Sangat jelas. Jadi bisa saya akhiri konten malam hari ini. Semoga ini menjadi bahan perenungan dari panjenengan yang menyimak konten saya. Oke, saya akhiri pada malam hari ini. Semuanya sudah sangat jelas, saya jelaskan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.